Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimahullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan doa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada pada surat Al-Baqarah yang kemarin 165 sampai 167. Ada yang harus ditambahkan bahwa seluruh sembahan yang disembah, baik sembahan itu benar-benar disembah atau metode yang pertama adalah mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, itu ujung-ujungnya yang kita bela, kita sembah dan kita cintai mengalahkan, melalaikan kita kepada Allah, di akhirat akan menjadi musuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir sendiri mengaitkan dengan misalnya surat Saba ayat 41, Subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihi mu'minun. Ternyata dalam hidup ini kan malaikat menjawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Lalu ternyata jin akan berlepas diri terhadap perbuatan mereka. Ini dalam surat Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat, mimma yad'una min dunillah, daripada orang-orang yang menyembah sembahan selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tiada dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka lalai dari apa yang mereka minta tersebut. Kemudian wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan apabila mereka dihimpun pada hari kiamat, maksudnya niscaya sembahan-sembahan tersebut menjadi musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari bahwa mereka enggak mau memuja-muja kami, saking takutnya melihat azab Allah. Jin, sembahan, semua itu malah berbalik memusuhi yang menyembah. Kemudian ditekankan lagi dalam surat Maryam, wattakhadhu min dunillah alihatan liyakunu lahum izzan, dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung mereka, juga menjadi sesuatu yang
hebat ya. Izzan itu kan hebat. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Kelak mereka yang disembah itu akan mengingkari penyembahan, jadi mengingkari pengikut-pengikutnya, dan mereka akan menjadi musuh bagi mereka. Dan ketika kita bicara tentang tadi sembahan, termasuk juga yang kita cintai, karena nanti anak yang kita cintai membuat lalai kepada Allah, di akhirat akan menjadi musuh. Orang teman yang kita bela tapi untuk menentang Allah juga akan menjadi musuh. Maka dari awal sudah diingatkan. Nanti Ibnu Katsir misalnya menyebut surat Al-Ankabut ayat 25 itu isinya sama dengan tadi. Yang panjang misalnya menyebut surat Saba ayat 31 sampai 33. Ini semua menunjukkan bahwa akibat kita di dunia sembarangan ikut, sembarangan membela, bahkan sembarangan mempercayai sesuatu yang katanya gitu ya, wah ini benar nih, secara gaib, kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang di dunia bisa dibuktikan, semua itu akan menjadi musuh yang akan memberatkan kita di akhirat. Makanya ayat-ayat ini menunjukkan kita memang tidak boleh asal mengikuti. Hati-hati bagi yang mengikuti, juga hati-hati bagi yang diikuti. Karena tetap mengikuti diikuti itu sesuatu yang memberatkan. Ketika mengikuti ternyata yang diikuti gak benar, atau dia diikuti juga dalam kondisi tidak benar. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal, pikiran. Di Al-Quran itu kurang lebih 24 kali akal tidak disebut, tapi kata kerja dari akal berarti kan memahami, berakal. Tapi hebatnya 12 kali terulang dengan pertanyaan, afala ta'qilun. Jadi kan berarti kita lemah sekali. Jadi 24 kali kata kerja berakal di dalam Al-Quran, 12 kali mempertanyakan. Berarti kan separuh apa? Banyak orang yang tidak akan menggunakan akalnya untuk berpikir. Karena pertanyaan afala ta'qilun 12 kali. Semoga mereka memahami dengan akalnya. Didoakan Allah seperti itu dengan kalimat la'allakum ta'qilun 7 kali. Jadi kita berusaha agar kita benar-benar ya bisa memahami. Kemudian 2, in kuntum ta'qilun, jika mereka benar-benar mau memahami. Kemudian 1 kali afalam takunu ta'qilun. Ini sama sebenarnya, memperkuat yang 12 tadi. Jadi pertanyaan tidak menggunakan akal itu 13 kali. Berarti manusia ini luar biasa. Kalau dibiarkan dia apa? Melencengnya itu sampai bisa ditanyakan apakah mereka tidak menggunakan akal. Kemudian padanannya, kata tafakkarun itu ada yatafakkarun dan tatafakkarun. Itu paling tidak ada 17 kali. La'allakum tatafakkarun 2 kali, la'allahum yatafakkarun 3 kali. Kemudian Allah sudah tunjukkan ayat-ayat liqaumi yatafakkarun. Itu kan sindiran bagi kaum yang mau berpikir. Itu ada 7 kali, menunjukkan apa? Sering sekali ayat-ayat Allah dihamparkan itu mereka tidak berpikir. Padahal Allah hamparkan ayat-ayat itu liqaumi
yatafakkarun. Jadi ketika Allah menyindir itu berarti banyak sekali kaum yang tidak mau berpikir. Sehingga pertanyaan afala tatafakkarun, awalam yatafakkaru akan dimunculkan walaupun tidak banyak. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, proses diikuti dan mengikuti di dalam kehidupan ini itu benar-benar harus kita timbang dengan bekal yang Allah berikan kepada kita berupa akal. Gunakan akal ini dengan benar. Sebab ulama itu banyak juga yang sudah menyampaikan bahwa pemahaman yang benar itu merupakan kunci dari kebenaran Al-Quran atau kebenaran hadis-hadis. Kita disuguhkan hari ini yang penting ini dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran kira-kira bisa sesat atau tidak? Itu kan yang harus ditanyakan. Ini kan dari hadis sahih. Pertanyaannya dari hadis sahih bisa sesat atau tidak? Maka ulama sudah mengatakan walaupun Al-Quran kalau pemahamannya nggak benar tetap akan namanya paham nggak benar kan sesat. Walaupun hadisnya sahih kalau pemahamannya nggak benar akan sesat. Jadi kan tugas kita sebenarnya bukan hanya sekedar ini kan pengajaran pakai Al-Quran Pak Ustadz. Kan berarti kalau pakai Al-Quran mah nggak akan sesat. Kata siapa? Pakai Al-Quran nggak akan sesat. Karena apa? Dasar berpikir dari kita menyampaikan Al-Quran itu harus berdasarkan tafsir-tafsir yang benar. Kalau tafsirnya nggak benar, ya kita berarti apa? Nggak benar juga. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kecintaan kepada Allah, kemudian menyebutkan tentang ikut atau tidak ikut, seolah-olah kalau kita ikut yang salah berarti kita nggak cinta sama Allah. Kenapa kita bisa ikut yang salah? Berarti kita tidak menggunakan akal yang Allah berikan. Jadi kita tidak menggunakan akal yang Allah berikan. Sehingga setelah pembicaraan tentang mengikuti, diikuti, cinta, keimanan kepada Allah, baru ayatnya akan mulai berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika kita mengkaji wahai manusia, makanlah kulu mimma fil ardi dari apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban dengan halal dan thayyib wala tattabi'u khutuwatis syaitan jangan ikut langkah-langkah setan innahu lakum aduwwum mubin bahwa setan itu musuhmu yang nyata. Maka akhirnya kita berbicara apa? Siapa yang bisa menggunakan ayat ini? Ya kalau dia punya kecintaan kepada Allahnya benar. Kalau dia ikutnya kepada yang benar. Kalau dia menggunakan akalnya, pemahamannya dengan benar. Kalau enggak, ya enggak bisa. Jadi selama ini kan orang sederhana sekali. Yang penting kita kan cari kerja yang halal. Bahasa cari kerja yang halal yang penting itu berhubungan dengan dasar-dasar kehidupannya. Apakah mengikuti jalan Allah atau tidak? Kita akan kesusahan menjelaskan dengan orang yang tidak memahami bahwa hidup ini ada tugas yang cukup berat bagi seorang mukmin. Seorang yang muslim adalah mengikuti jalan Allah. Kalau dia nggak ngerti itu ya susah. Akan banyak alasan untuk tidak mau membicarakan mana yang halal, mana yang haram. Masih menggunakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Akan selalu terbentur seperti itu.
Kenapa? Ya karena yang dipertanyakan adalah mau ikut siapa. Akhirnya orang begini karena ikut siapa? Ikut. Ya banyak orang juga begitu. Ya sudah ikut itu. Akhirnya tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya ini. Karena apa? Ya dia pikir kalau ikut orang banyak nggak masalah. Seolah-olah kalau ya gimana lagi Pak Ustadz, memang kebanyakannya begitu. Saya selalu wanti-wanti kemana-mana tuh. Memangnya kalau se-Indonesia ini nggak taat kepada Allah, nggak bisa itu malaikat memasukkan semuanya yang nggak taat itu ke neraka. Memangnya masih nggak muat itu neraka. Bahkan hadisnya injek aja sekali langsung muat nanti nambah lagi. Jadi kenapa kita jadi apa? Ketika bicara ketaatan dan sebagainya, kenapa bicaranya banyak orang? Ini nggak bisa. Kita harus mendasari semua perjalanan kita di kehidupan ini dengan ya apa yang Allah tunjukkan, maka kita harus benar-benar belajar. Kan perintah-perintah ini menunjukkan apa? Belajar. Belajar memahami terus ya. Jangan pernah puas dengan pemahaman kita saat ini, nambah lagi. Karena apa? Innama yurid ya, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Ciri dari jalan setan itu akan menyuruh kalian kepada keburukan. Wal fahsya juga kepada, al fahsya adalah kejahatan dari sisi ya biologis seksual biasanya al fahsya. Kalau asu berarti selain al fahsya. Kemudian wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun, akan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Beberapa ya di akhir Desember yang lalu itu saya mengisi kajian. Orang ini pernah keliling ya. Keliling bahwa di kita ini tidak sedikit nih, bahasanya tidak sedikit yang memaknai tentang hakikat kehidupan itu adalah hubungannya dengan kekuatan yang gaibnya, tapi arti kata yang gaib itu adalah ya tadi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ada di sekitar kita ini. Saat kemarin gempa Cianjur dan itu meyakini bahwa itu karuhun marah itu banyak. Jadi gimana coba itu karuhun marah itu? Jadi kita pusing juga gimana caranya. Ternyata ada gitu ya. Kaum muslimin ya, kata dia waktu dia menjadi aktivis seperti itu, kemana pergi ketemu Pak dengan yang itu. Kalau diajak ngomong berpikir, dianggap kita ini belum nyambung Pak. Kita ini masih pakai apa? Pakai logika, pakai nggak nyambung. Mereka sudah tidak pakai logika, pakai rasa, pakai katanya ya tadi. Pokoknya kalau kemana-mana ketemu katanya. Tapi kata dia setelah bertobat belajar Islam ternyata pergi kemana nggak ketemu lagi Pak. Jadi bayangkan dulu saat punya beraktivitas yang mempercayai gitu-gituan, kemudian tadi bisa ini bisa itu dengan kesaktiannya, kemana pergi ketemu. Tapi sekarang setelah tobat nggak ketemu. Kita akhirnya memahami bahwa ya, Nabi mengatakan ruh ini adalah junudun mujannadah. Dia akan bertemu dengan ya bahasa hadis lainnya kan seperti burung, itu kumpulan burung kalau terbang ya bersama burung yang sama. Itu seperti itu. Jadi ketika kita ya biasakan ke masjid, biasakan mengkaji Islam, kemana akan mudah ketemu dengan yang seperti itu. Tapi kalau tadi dia pakai klenik itu, ternyata kemana-mana ketemunya ditawarinya itu, pokoknya dapat pengalaman tambahan itu ya macam-macam. Ujung-ujungnya itu sampai apa? Mereka benar-benar menikmati karena katanya dia ada pamannya atau apa itu dikatakan sampai
mereka merasa hebat sekali itu sampai pernah katanya pamannya itu 2 minggu nggak keluar dari kamar. Spontan saya kan nanya, sholatnya gimana? Ya ada sholatnya, tapi wallahu a'lam gitu. Jadi sampai itu menunjukkan apa? Oh, dia sudah sangat apa? Tingkat tinggi. Karena apa? Bisa hidup ya nggak kemana-mana di kamar selama 2 minggu. Ya wallahu a'lam apa ya. Tapi intinya ketika kita tidak menggunakan ya data-data dari Al-Quran, data-data dari Rasulullah, kita bisa merasa dalam kebenaran dengan cara seperti itu. Ya kalau orang-orang seperti ini dengar, ya saya yang salah Pak, mereka yang benar, itu masalahnya. Ya kelompok itu nggak bisa diingatkan karena mereka merasa itu kebenaran. Itu kebenaran. Jadi nanti sholatnya tuh gimana, pokoknya sudah ibaratnya yang kita ini sudah makhluk-makhluk yang tidak level lah di mereka tuh sudah di atas kita derajatnya gitu. Jadi terserah mereka mau ngapain juga. Jadi ini ya gambaran bahwa ayat-ayat Al-Quran ini setiap kita mau memahaminya, dia harus utuh, Pak. Harus utuh. Maksudnya utuh itu ternyata semua ayat ini harus kita bedah dengan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Dia tidak bisa dibedah hanya dengan satu tema saja. Artinya ketika bicara halal haram kan nanti apa? Ada orang ya sembarangan dalam halal haram karena tidak paham, itu tinggal dikasih pemahaman, kemudian dia mau berubah, selesai. Ada juga yang menggunakan halal haram itu karena terpaksa. Yang repot itu kan sebenarnya dia tidak menggunakan halal haram karena memang tidak mau kan. Ya terserah saja lah. Bahasa yang sering kita dengar, itu bahasa yang sering kita dengar kan apa? Ini kan logika orang ya, kalau Allah yang menciptakan, kenapa kita harus protes? Jadi seolah-olah kalau Allah menciptakan sesuatu kita nggak boleh protes. Berarti kan protes dengan ciptaan Allah. Ya contoh itu kan yang dipakai oleh LGBT misalnya kan. Ya, katanya mereka adalah yaitu kodrat dari Allah katanya. Ya terus kalau kodrat dari Allah ya laksanakan saja. Walaupun ya kalimat menteri kita ada yang lurus yang mengatakan bahwa loh ya babi itu juga diciptakan Allah, tapi kan dilarang gitu ya, untuk dimakan. Jadi kalau pakai logika tadi berarti apa saja yang Allah ciptakan ya boleh semuanya. Bukan. Yang menentukan sesuatu boleh atau tidak boleh bukan diciptakan Allah atau tidak diciptakan Allah, bukan. Tapi Allah menetapkan nggak hukumnya. Itu yang harus dipegang, bukan apa? Ya kan kalau kita dialog sama ini kan takdir dari Allah loh, takdir dari Allah bukan alasan untuk membolehkan segala sesuatu. Sehingga yang digunakan itu adalah tadi ya, bahasanya adalah hududullah, melanggar enggak ya batas-batas hukum Allah. Jadi ketika dia melanggar ya selesai. Itu berarti tidak benar. Jadi ukuran kita itu kan sebenarnya sederhana, melanggar enggak ketentuan. Kalau melanggar ya itu salah. Kalau tidak melanggar ya nggak bisa kita menyalahkan sesuatu yang tidak melanggar. Jadi hari ini ya, kelemahan kita ini kan sebenarnya kelemahan memahami. Contoh, sebenarnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, yang mana ya sebenarnya yang apa? Yang Ahli Sunnah wal Jamaah Pak?
Ini kan sebenarnya apa? Couplingnya kan semuanya kalau diambil itu kan ahli sunnah wal jamaah semua, tapi ribut kan lucu. Ini kan lucu sebenarnya. Kecuali sudah di luar ahli sunnah wal jamaah ya. Kan kita ini ibaratnya kurang maklum gitu. Jadi dia ada di pojok sini, yang satu ada di pojok sini. Ya maunya dia itu ada di, tapi kan ini yang penting tidak apa? Ya gampangnya gini lah, selama masih di apa? Yasmin ini Yasmin mau, masa Yasmin semuanya mau di depan ya? Yang depan tuh yang Yasmin, yang belakang bukan Yasmin, kan hanya orang aneh ngapain gitu. Padahal kan dari depan sampai belakang masih Yasmin lah. Jadi sama dengan kondisi kita ini. Jadi mereka rebutan nama ahli sunnah wal jamaah. Jadi RT 2 kami nih yang mewakili Yasmin. Kami ada yang di depan Yasmin Raya kan gitu ya. Nanti apa kami nih yang kenapa kami lebih banyak. Jadi lebih banyak berarti kami yang Yasmin gitu ya. Dari RT sana oh kami nih. Jadi rebutan. Jadi kaum muslimin ini sedang berebut kata ahlu sunnah wal jamaah, padahal mereka berada di komplek ahlu sunnah wal jamaah. Ini kan jadi masalah ilmu, masalah pemahaman. Lucunya para pemimpinnya ini bukannya meluruskan, bukannya memahamkan, malah apa? Ikut ngompor-ngomporin kan. Jadi ini PR bagi kita. Sehingga ujung-ujungnya kenapa yang menang jadi setan? Sebenarnya bukan setan yang menang. Karena apa? Kita harusnya bekerja sama malah berantem. Ya setannya sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Gara-gara berantem itulah lemahnya. Makanya di sini Allah sudah katakan setan itu jadi mudah, tinggal nyuruh saja kepada yang buruk sama yang fahsyat, selesai. Kita yang tadinya harusnya bersama-sama, karena kita tidak ya memahami dengan utuh, akhirnya bisa ya diadu domba. Padahal kita bukan domba ya. Sehingga nanti kadar masalah yang sangat sepele saja itu pasti kita akan bisa diadu domba. Makanya kalau melihat urutan ayat ini luar biasa. Nanti ayatnya setelah bicara tentang setan, baru bicara tentang wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi ayat ini menunjukkan apabila dikatakan kepada orang-orang ikuti ajaran Allah, ajaran Rasul, maka mereka mengatakan enggak, saya mau ikut saja nenek moyangnya. Tapi harus dipahami, di sini ada tahsisnya. Ada tahsisnya. Yang enggak boleh ikut nenek moyang itu apa? La ya'qiluna syai'an, kalau nenek moyangnya itu tidak paham syariat sedikit pun. Wala yahtadun, atau tidak mengikuti petunjuk Allah, itu yang enggak boleh diikuti. Jadi ketika selama ini kan semua yang dilakukan nenek moyang kita enggak boleh ikut, enggak begitu sebenarnya hukumnya. Karena nanti bahasa aba itu kan bahasa ke atas. Kalau bahasa ke bawah apa? Aba itu adalah bahasa dari anak ke bapak. Kalau dari bapak ke anak, bani. Ya, kita semua kan bani Adam, berarti kita apa? Adam itu nenek moyang kita. Berarti boleh nggak ikut nenek moyang? Boleh ikut nenek moyang yang mendapatkan petunjuk, ikut nenek moyang yang memahami petunjuk, boleh.
Selama ini kan kita hantem aja, pokoknya kalau itu dari nenek moyang, seolah-olah bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran. Kita harus definisikan dulu, karena kalimat yang digunakan oleh anak-anak Nabi Yakub ketika ditanya ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaina. Itu kan begitu. Bahasa redaksi yang sama, kami menyembah Tuhanmu dan menyembah Tuhan nenek moyang kami. Tapi nenek moyangnya siapa? Ibrahim. Oh, nenek moyang yang namanya Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishak, wa Yakub, gitu. Jadi bukan apa? Jangan diserang semua. Oh, dari nenek moyang nih, tunggu dulu. Nenek moyangnya menggunakan pemahaman yang benar, menggunakan hidayah atau tidak. Kalau menggunakan hidayah ya ikut nenek moyang. Lama ini kan kita yang ngajinya kurang kan apa? Oh, semua dari nenek moyang, semuanya adalah bertentangan dengan sunnah. Kalau itu dari Nabi Ibrahim kan nggak bertentangan dengan sunnah. Ya dari jarak kita kepada Rasulullah tetap pakai abah, Pak. Itu bapak-bapak kita itu. Sahabat itu adalah nenek moyang kita yang boleh kita ikuti karena mereka kalau dikaitkan dengan ini yaqiluna syai'an, mereka memahami sesuatu, mereka juga yahtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi siapa nenek moyang yang tidak boleh diikuti? Yang tidak berdasarkan pemahaman yang benar dan tidak berdasarkan petunjuk. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh hantam saja, ini nggak boleh, ntar dulu kan gitu ya. Jadi tetap namanya hidup ini ada yang tadi yang benar, ada yang tidak benar. Lalu diberi contoh, wa masalul ladzina kafaru, kalau kebiasaan orang-orang nenek moyang itu karena kekafiran, maka kama salil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Kalau memang tidak ketemu ketentuan-ketentuannya, nanti memang cuma ngotot saja, pakai emosi. Kalau sudah pakai emosi memang tidak bisa diajak, nggak bisa, kemudian rubah nggak bisa. Itu biasanya yang pakai emosi, tidak ada dasar sesungguhnya. Tapi kalau yang ada dasar itu masih bisa disambungkan. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, maka hal-hal yang perlu kita pahami dalam agama ini ternyata adalah tadi, ini berdasar petunjuk atau tidak. Jadi kita nggak boleh buru-buru apa-apa. Ini apa ini? Oh ya ini, diurut dulu. Ini apa sebenarnya? Kenapa jadinya seperti ini? Akhirnya kan kita akan tahu. Oh di sini petunjuknya. Artinya kalau sesuatu bukan langsung ajaran agama, ini kalau bukan langsung ajaran agama, Pak, berarti itu dalam Islam, kalau sesuatu bukan langsung dari ajaran agama, bukan perintah Allah dan Rasulnya, tapi nilainya baik, itu namanya apa? Muamalah, kemasyarakatan. Dia bukan dari perintah Allah, dia bukan dari tadi perintah Rasul, tapi di dalamnya ada kebaikan, kemungkinan dia digunakan oleh para ulama sebagai sarana muamalah. Kalau kita cari-cari lagi data, Pak, contoh nih, saya tidak sedang, ini jangan disalahartikan. Contoh kenapa ulama dahulu, apalagi di zaman penjajahan, kalau ada kematian itu berkumpulnya
lama. Kira-kira kalau zaman penjajahan dikaitkan dengan para pejuang, ada yang meninggal itu kenapa dipakai ngumpul lama? Sebenarnya kesempatan bagi mereka untuk konsolidasi. Itu kita dicari itunya. Kenapa? Biar apa? Ya kapan Pak? Mereka tuh kan kalau sudah dicurigai sama Belanda, kapan bisa ngumpul? Begitu ada yang mati ngumpul kan berarti apa? Biasa, itu ada orang meninggal, bisa digunakan Pak sebenarnya. Akhirnya mereka apa? Bisa rapat di situ, bisa nyusun strategi di situ. Jadi jangan kita bawa-bawa agama dulu berantem dalam hukumnya dulu, jangan. Tapi coba kalau dia tidak ada perintah, maka kita sikapi apakah ulama menggunakan muamalahnya atau yang tidak boleh kan menganggap muamalah itu sebagai bagian dari ibadah mahdhah. Itu yang nggak boleh. Yang dinamakan haram itu kan apa? Menganggap muamalah sebagai bagian ibadah mahdhah. Tapi kalau muamalah itu ditetapkan ini cuma muamalah, karena waktu itu strategi, yaitu sebenarnya nggak ada hukum bagi para ulama itu. Jadi hukumnya dalam perjuangan dia jadi apa? Strategi. Makin ngumpul 7 hari, nanti 40 hari, makin mantap rencananya, makin apa? Matang. Nanti terus biar apa? Konsolidasi. Itu kalau kita mau berpikir terbuka dari sisi apa? Beberapa keterangan-keterangan ya ulama-ulama kita menggunakan itu. Karena itu kesempatan. Itu kan kalau kita tahu sendiri kayak zaman ya yang sangat ketat tuh Bapak ngumpul 3 orang bisa ditangkap. Ini ngapain nih kasar kusuk 3 orang. Tapi kalau ngumpul 20 orang di tempat kematian ya, ya kan bahasa dulunya sekira-kira habis tahlilan lanjut ngopi langsung pulang. Nah, itu coba kalau itu kita menggunakan pemikiran yang lurus pada sisi muamalah, itu strateginya. Mereka bisa menyusun apa? Perlawanan, bisa minimal apa? Tadi informasi, terus itu bisa. Jadi ya pertanyaannya para ulama ini kan cerdas, pasti akan menggunakan metode untuk bagaimana agar bisa menjalankan ketentuan tadi. Jadi itu kalau kita mau berpikir terbuka, jangan kaitkan, karena kan tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa tahlilan itu ibadah. Nggak ada asalnya. Coba cek. Karena mereka menggunakan itu kan muamalah, bukan apa? Tadi baik ada yang mengatakan dulu orang dulu itu ngumpul main apa? Judi apa ya, makanya diisi dengan itu, ada yang menerangkannya seperti itu. Tapi kita jangan bawa dulu bahwa ini kan bukan perintah Allah, ini bukan perintah Rasul. Jangan langsung karena bukan perintah Rasul dan perintah Allah berarti langsung saja. Jangan dulu apakah dipakai muamalah atau tidak. Makanya kan urusan-urusan ya saat ini kesalahannya ketika tidak belajar lagi bahwa itu dianggap ibadah mahdhah, itu jadi salah. Bahwa ya ada 3 hari ini menjadi ibadah mahdhah, itu menjadi masalah karena kan ibadah harus ada perintahnya. Ibadah mahdhah harus ada perintahnya. Tapi kalau mereka tidak menjadikan itu, ya kita tidak bisa menghukumi. Semua nanti akan terpulang di hadapan Allah, dipertanggungjawabankan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu ya yang lemah hari ini adalah kita ya memikirkan menggunakan pemahaman yang utuh terhadap apa yang sebenarnya harus kita pahami. Maka di akhir zaman ini akhirnya kalau pemahamannya tidak utuh, bahkan ulama dulu mengatakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih tidak dikaitkan dengan pemahaman para ahli fikih, itu akan bisa menyesatkan. Itu akan bisa menyesatkan. Coba ambil ayat hadis-hadis tentang wudu.
Itu hadis air wudhu saja tuh Pak, ada yang mengatakan bahwa seluruh air itu adalah suci. Jadi sebelum diperas oleh nanti ahli fikih bahwa suci mensucikan, dibagi-bagi begitu, itu asalnya ada hadis yang sifatnya umum, semua air itu suci. Jadi kalau nggak ada hukum fikih Pak, kita bisa wudhu pakai kopi, teh, kan itu kopi teh suci atau nggak suci? Pak Johan, kopi suci nggak? Suci. Kan status ilmu fikih yang akhirnya ada mensucikan atau tidak. Jadi tapi suci kan siapa yang akan mengiring suci kemudian tambah mensucikan kalau bukan ahli fikih? Bayangkan kalau kita ini kan hadisnya hadis riwayat Bukhari Sahih bahwa air itu suci, jadi boleh untuk bersuci. Itu yang disebut sesat tadi. Kalau memahami hadis tidak menggunakan pemahaman para ahli fikih bisa kena Pak. Kan ributnya jadi terlalu kencang kan gitu ya. Pokoknya kalau senggol suami istri nggak batal wudu karena ada hadis ya Aisyah Pak. Nabi menyingkirkan tadi ya Aisyah. Hanya itu aja pemahamannya, dia bisa menganggap orang yang dia senggolan batal. Ini nggak bener nih, nggak sesuai hadis. Akan begitu. Jadi menggunakan hadis-hadis sahih tanpa menggunakan data-data dari para ahli fikih itu bisa berbahaya, bisa berantem, bisa menganggap kamu kan berarti nggak setuju dengan hadis sahih itu, bisa begitu. Jadi tetap kita di Al-Falah ini mari kita pahami Al-Quran, pahami hadis-hadis sahih tetap dalam koridor pemahaman ulama yang membuat kita apa? Berbeda. Kalau tatarannya fikih itu biasa gitu ya. Jadi biasa saja. Karena apa? Itu tataran fikih yang biasa. Jadi mudah-mudahan kita semua melihat ayat ini jangan asal-asalan ikut. Apalagi kita diikuti orang, itu lebih jangan asal-asalan lagi. Ini kan kadang-kadang kan gitu kan, misalnya santri kan pasti ada pimpinannya. Dari pimpinannya ada pimpinan lagi. Nah ini pimpinan-pimpinan ini ketika mereka sudah diikuti, itu bahaya kalau tidak menambah ilmunya dengan utuh, karena pertanggungjawabannya lebih berat yang diikuti itu. Akhirnya ini kan kalimat-kalimat ayat tadi dia pertanyaannya kan dia lari dari tanggung jawab, tapi tetap dimintai pertanggungjawaban nggak? Tetap. Saya nggak begitu, saya juga musuh bagi yang menyembah saya, nggak bisa. Tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kita dengarkan azan.
Ya, sebagai penutup, ketika kita ya mendasarkan apa yang kita pegang, apa yang kita yakini bukan berdasarkan ilmu, kita menjadi keras seperti tadi, tidak bisa lagi dia apa? Dikasih pandangan, dikasih itu nggak bisa gitu. Ya, itu akibatnya kita menjadi summun bukmun umyun. Jadi nggak bisa diberitahu, nggak bisa ditunjukkan. Makanya mari ketika kita dalam urusan-urusan agama ini kita nggak tahu, makanya Imam Malik itu mengatakan nisful ilmi ya kalimatu la adri. Setengah dari ilmu adalah kalimat aku tidak tahu. Jadi setengah ilmu. Jadi kalau kita memang nggak tahu, apalagi urusan agama, katakan tidak tahu. Itu sudah mendapat setengah ilmu. Jadi mudah-mudahan ya kita akan menjadi terbiasa seperti itu. Padahal yang ngomong begitu Imam Malik. Jadi Imam Malik itu biasa juga mengatakan saya tidak tahu. Nabi sendiri kan ketika ditanya sesuatu nggak tahu, Nabi nggak tahu. Ya, contohnya ketika ditanya malaikat itu ya malah jawabnya apa? Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kan Nabi sendiri juga biasa mengatakan ya tidak tahu. Kenapa kalau tidak tahu? Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi hal-hal bagi kita untuk ya agama ini harus indah dalam kesadaran kita, dalam menjalankannya. Kalau ada beda-beda yang itu biasa saja. Kemudian kalau nggak paham bilang nggak paham. Ya kalau memang paham berarti akan mudah komprominya, sehingga kalau ada apa-apa mari kita kembalikan kepada asal ilmu yang Allah telah jelaskan, Rasul telah ya menjelaskan, turun sampai sahabat, nanti para ulama juga telah menjelaskan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pak Juli? Belum? Silakan, ada pertanyaan. Apalagi di zaman sekarang ya banyak sekali yang aneh-aneh. Jadi harus makin rajin ya belajar agama, makin rajin tadi karena memang luar biasa. Luar biasa. Terakhir saja saya masih ditanya tentang mulai lagi itu pemahaman agama dari terjemah ke terjemah. Itu cepat Pak kalau Bapak memahami Quran dari terjemah ke terjemah. Karena tinggal pakai indeks saja. Bapak nanya sama dia, Al-Quran nih, lihat surat ini, lihat surat ini. Kayaknya hebat kan? Nah, lihat Allah dalam ayat ini menyatakan begini. Allah dalam ayat yang mana gitu. Karena yang disebut ayat Allah itu bukan terjemahnya Pak. Malaikat itu menurunkan bukan terjemahnya, tapi ayatnya, Al-Qur'annya. Jadi indeks yang berbahasa Indonesia itu tetap tidak mutlak. Karena apa? Dia merangkai dari bahasa Indonesianya, bukan dari bahasa Arabnya. Kemudian ketika kita baca terjemah, sepaham apapun kita terjemah belum mewakili ayatnya. Karena apa? Itu baru terjemah. Terjemah bisa salah, kalau ayatnya tidak akan salah. Karena memang kan terjemah ini bisa salah paham dengan terjemah. Makanya ya ini bukan berarti berarti Islam ini susah. Ya bukan susah, Islam ini mahal gitu aja lah. Gimana sih kalau Bapak punya barang mahal, apakah sembarangan? Namanya barang mahal itu jangan asal-asalan, rusak kalau barang mahal. Jadi barang mahal itu harus apa? Ya teliti, telaten, nggak boleh apa? Asal-asalan. Kalau gitu murahan kalau asal-asalan. Jadi Islam itu mahal gitu aja. Jadi jangan orang bilang susah nih, jangan bilang susah, mahal. Kalau namanya mahal itu harus ada apa? Ya, ada sesuatu pengorbanan dan sebagainya. Orang barang mahal, nggak asal-asalan gitu ya. Memang kalau tadi asal-asalan kelihatannya lancar-lancar saja, tapi kalau udah rusak susah memperbaikinya kalau tadinya asal-asalan. Tapi kalau kita
ibaratnya barang mahal itu dengan garansi resmi terus menerus, ya kerusakannya nggak fatal-fatal amat, karena kan dia menggunakan apa, cara yang resmi gitu, jadi dia akan diketahui. Tapi kalau asal comot sana comot sini, persis kayak bahasa di bengkel apa namanya Pak, kanibal namanya, ya udah kanibal Pak, begitu rusak. Jadi jangan berislam dengan kanibal gitu comot sana comot sini asal-asalan, nanti rusak, nggak tahu cara membetulkannya, rontok semuanya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kita, ya, makanya awal ini yang kita dorong dari tafsir Ibnu Katsir untuk menjadi dasar pemikiran, sehingga kita paham bahwa apa, ini Ibnu Katsir kan termasuk yang ya cukuplah untuk dasar ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ya kita tinggal mengikuti dulu, karena secara kritis tidak ada yang mengkritik Ibnu Katsir untuk masalah bahwa dia tidak tepat dalam menempatkan tafsir-tafsir. Itu yang mudah-mudahan menjadi awal pengenal kita, walaupun masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memegang petunjuk Allah ini benar-benar menyinari hati kita, sehingga kita akan mendapatkan Islam yang utuh, Islam yang benar-benar di hadapan Allah, kita pun di hadapan Allah jangan minta keadilan. Jadi ini sebagai penutup, jangan kepada Allah minta keadilan. Bapak nggak bisa masuk surga kalau minta keadilan. Itu sholat Bapak coba dihitung oleh Allah dengan adil, kira-kira diterima nggak sholat kita? Pak Juli, sholat kita dihitung oleh Allah dengan adil. Adil itu kan berarti apa? Fine, berarti apa? Niatnya ini kira-kira diterima nggak Pak Juli? Makanya kan yang disuruh mendapatkan apa? Rahmat. Jadi ya Allah, ya terima saya dengan rahmat. Kalau rahmat itu murah, jadi kalau kemurahan kan apa? Terimalah ada sholatnya gitu ya. Jadi makanya luar biasa ayat itu mengiringnya apa? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau nuntut orang lain yang menzalimi bolehlah minta keadilan, tapi untuk saya ya Allah jangan datangi saya dengan keadilan, dengan rahmat saja. Saya datangilah saya dengan kemurahan. Kalau murah insya Allah sholat kita diterima Pak. Allah kan maha pemurah. Jadi kurang banyak saja masih bisa nombok gitu. Kalau kita kan kalau orang kurang banyak nggak punya buat nomboknya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita ini jangan keren banget menghadap Allah, terserah engkau ya Allah, saya mau masukkan kemana, ini hebat banget orang ini, minta keadilan masuk neraka baru tahu rasa. Jadi merendahlah pada Allah, jangan minta keadilan tapi minta rahmat gitu. Kalau rahmat mungkin kita kurang-kurang sholat kita, ya Allah beri, orang Allah maha segalanya. Jadi logika itu kadang-kadang banyak orang sombong celaka sendiri karena dia ya udah hitung-hitungan lah, saya yakin amal saya ini hebat saya masuk surga, habis Pak. Jadi kenapa kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita rugi kalau menghadap Allah, Allah menggunakan keadilan, fair. Ya, kita unfair pengennya, makanya mintanya kemurahan. Jadi itu sebagai penutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.